Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Supardi, calon guru penggerak Angkatan 10 asal Kota Makassar. Ingin memaparkan tugas terkait demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Langkah dan teori kontrol pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, penjelasan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi 2, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, sisi ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus tersebut. Adapun contoh kasus pertama yaitu membuli teman. Fayet, bisa kasih tahu ke Bapak apa alasan kamu tadi membuli temannya saat tidak ada guru dalam kelas? Saya cuma bercanda, tapi saya tidak bermaksud bully teman saya, Pak. Apakah itu menyenangkan buat Fayet? Iya, Pak. Terus kira-kira bagaimana perasaan kamu ketika kamu berada di posisi teman kamu? Merasa tidak enak, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih ingat, Pak? Apa itu? Menghargai diri kita sendiri dengan orang lain. Apakah kamu sudah lakukan itu? Belum, Pak. Terus bagaimana agar terlihat dan kamu melakukan itu? Saya akan meminta maaf kepada teman saya dan aku berhenti mengulanginya lagi. Apakah ada solusi yang lain agar bisa mendapatkan kesenangan, tapi tetap menghargai orang lain? Aku mengajak teman saya untuk bermain pada saat jam istirahat, Pak. Dan saya akan menghargai teman saya dan tidak membulinya lagi. Baik, Bapak sangat menghargai ya usaha kamu ya untuk bisa memperbaiki diri ke depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan bisa kembali ke kelas. Sangat berterima kasih sekali kepada Pak Supardi sudah mengajarkan saya menghargai diri saya sendiri dan menghargai orang lain, sehingga saya bisa mengubah sikap saya menjadi lebih baik. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Supardi sudah mengajarkan saya. Selanjutnya, praktik segitiga restitusi pada contoh kasus 2, yaitu bermain lempar botol plastik di dalam kelas. Ayub, Rehan, Bapak tadi sempat dengar ada keributan di dalam kelas. Sepertinya ada yang terjadi.
Ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu ya? Ya Pak, tadi itu kami berdua bermain lempar-lempar botol dan tidak sengaja mengenai kepala Adnan dan menjatuhkan jam dinding. Oh, jadi kalian main lempar-lemparan botol kosong di dalam kelas dan mengenai kepala si Adnan, Adnan dan juga menjatuhkan jam dinding. jam dinding ke lantai. Oh, begitu ya. Rehan, ada informasi lain yang ingin ditambahkan? Kami hanya main-main saja Pak dan tidak bermaksud mengenai botol di kepala Adnan dan tidak sengaja menjatuhkan jam dinding Pak. Apa kalian tahu kalau kalian itu sekarang lagi berada dalam masalah? Iya Pak. Baiklah. Bapak di sini ya, Bapak di sini panggil kalian bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan situasi ini bersama-sama. Jadi kita berpikir bersama-sama tentang apa yang harus kita lakukan ya, agar bisa memperbaiki situasi ini. Kalian melakukan tadi lempar-lemparan botol dalam kelas pasti ada alasannya ya. Iya Pak. Apa itu? Alasannya itu karena bermain lempar-lempar botol itu terasa seru dan menyenangkan. Gitu ya. Iya, Bapak bisa melihat kalian itu senang melakukan lempar-lemparan botol dalam kelas. Tetapi sebenarnya yang kalian lakukan itu bisa merugikan orang lain dan juga bisa merugikan fasilitas kelas yang ada di dalam kelasnya. Tuh? Nah, sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dalam kelas. Apa itu? Yaitu menghargai teman dan menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Oke, menghargai teman dan menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Oke ya. Oke, jadi kalian sudah ingat keyakinan kelasnya. Nah, kita kembali ke situasi tadi. Ya, main lempar-lemparan botol plastik, kemudian mengenai kepala temannya dan juga menjatuhkan jam dinding ke lantai. Kira-kira apakah itu kalian sudah melakukan menghormati orang lain dan menjaga fasilitas kelas? Tidak. Tidak. Oke, baik. Tapi kalian mendapatkan ya rasa senang. Ya, menurut Bapak, apakah ada ataukah apakah untuk mendapatkan rasa senang itu adakah cara lain yang harus dilakukan tanpa merugikan orang lain dan merugikan fasilitas yang ada dalam kelas? Ada nggak cara lain? Ada Pak, yaitu bermain bola kasti di saat jam olahraga ataupun di saat jam istirahat. Bagaimana dengan fasilitas kelasnya? Tetap menjaga keamanan kelasnya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak sangat menghargai usaha kalian untuk memperbaiki dirinya dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Dan sekarang kalian bisa kembali ke kelas. Pelajaran dari Pak Supardi tadi dapat membantu kami untuk merubah sikap kami menuju lebih baik dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kami, menghargai teman dan menjaga fasilitas kelas. Setelah menyaksikan kedua contoh kasus tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan segitiga restitusi dalam konteks disiplin positif adalah untuk mempromosikan tanggung jawab pribadi, memperbaiki hubungan, dan mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik kepada murid. Melalui segitiga restitusi, murid yang melakukan kesalahan diberi kesempatan untuk merefleksikan tindakan mereka, mengakui dampaknya, dan membuat keputusan untuk memperbaiki situasi. Ini membangun hubungan yang lebih baik antara murid dan guru, serta antara murid satu sama lain, sambil memperkuat sikap tanggung jawab dan keterampilan penyelesaian konflik yang positif. Sekian pemaparan terkait penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.